Halo teman-teman, saya Daniel Marnantiga dari Biduk Indonesia. Saya Business Development Manager di Biduk Indonesia. Kali ini saya pengen ngobrol sedikit gitu, saya pengen cerita mengenai financial modeling untuk bisnis gitu ya. Kita ngomongin untuk UKM. Nah, apa sih namanya financial modeling dan kenapa itu penting gitu ya? Financial modeling itu Anda memodelkan bisnis Anda, namanya aja financial modeling gitu ya, secara keuangan. Artinya apa? Semua yang Anda lakukan itu dikuantifikasi menjadi nilai rupiahnya. Kemudian tentunya dengan bantuan software Anda bisa proyeksikan ke masa depan. Kayak fortune teller gitu ya. Nah, biasanya pakai Excel, itu yang paling standar, paling sederhana, atau mungkin Google Sheet gitu ya. Nah, apa sih maksudnya financial modeling dan kenapa itu penting? Itu financial modeling, Anda akan melihat satu-satu item pemasukan dan pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran dari bisnis Anda, semuanya biayanya itu menjadi sesuatu yang runut, sehingga Anda bisa tentukan di periode ini posisi keuangan saya seperti apa, sampai nanti mungkin 5 tahun ke depan Anda akan bikin proyeksi. Nah, dari proyeksi itu secara tidak langsung bisa menjadi target Anda gitu ya. Jadi Anda bisa set target Anda secara realistis, secara berdasar, dan semuanya ada perhitungannya. Jadi tujuannya financial modeling, kita menghitung dari posisi saat ini, atau mungkin bahkan historical, mungkin 3 bulan ke belakang, mungkin sampai 1 tahun ke belakang, secara per bulan, sampai nanti seperti apa keuangannya, untuk nanti diproyeksikan ke masa depan, gitu. Untuk Anda tentu fungsinya selain Anda jadi tahu gitu ya, karena mau tidak mau harus menghitung apa saja sih pos-pos pendapatan saya, apa saja pos-pos pengeluaran saya. Dari situ menjadi model untuk Anda menentukan target ke depan. Kita langsung mulai, seperti apa sih namanya financial modeling gitu. Biasanya pakai Excel gitu ya. Biasa secara komponen itu terdiri dari 3 item besar, yaitu data yang diinput, kemudian prosesnya seperti apa, proses tentunya dihitungnya, kemudian outputnya. Kita mulai dari input dulu. Jadi ada input, ada proses, ada output. Inputnya apa sih? Contoh, Anda jual mie ayam, maka per jual 1 mie ayam, 1 porsi itu 20.000. Nah, Anda ingin modelkan bagaimana kalau Anda bulan ini jual 100 porsi mie ayam, kemudian bulan depan nambah 10%, bulan depan nambah 10%, bulan depan nambah 10%, seperti itu seterusnya. Berapa sih revenue-nya? Ya tinggal dikalikan saja 20.000 kali 100 porsi. Untuk saat ini 20.000 kali 100 porsi plus 10% untuk bulan depan. Dari situ kan udah kelihatan target. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Itu dari sisi pemasukan. Dari sisi pengeluarannya seperti apa? Untuk setiap 1 porsi mie ayam, itu kan pasti ada biayanya. Biaya mie-nya, biaya ayamnya, biaya bumbu, segala macam. Nah, sekarang karena Anda sudah tahu Anda targetkan 100 porsi. Dari 100 porsi kan pasti ada biayanya. Pasti ada HPP atau COGS namanya. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Itu dari 20.000, itu mungkin COGS Anda, biasa kalau di industri makanan, 50% ya. Jadi dari 20.000 itu keuntungan Anda. Biayanya sebenarnya itu 10.000 untuk mie-nya, ayamnya, untuk bumbu segala macam itu 10.000 gitu. Oh, jadi Anda tahu nih, 20.000 dikurangi 10.000 ya 10.000, karena ada 50% tuh marginnya. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ, kita lanjut ke Anda sendiri. Jangan-jangan harus ada keluarin listrik gitu ya. Di restoran Anda keluarin listrik, keluarin mungkin gaji kasir, gaji karyawan, gaji staff gitu ya. Terus Anda ternyata sewa di tempat Anda. Artinya itu ada biaya-biaya lagi tuh. Biaya lagi, tapi tentunya tidak terkait ke pembuatan mie ayamnya sendiri ya. Itu biasa kita sebutnya overhead. Overhead kantor, oh Anda hitung nih, Anda hitung
oh bulan ini saya per bulan tuh biaya sewanya sekian, untuk gaji karyawan sekian, gitu Anda hitung. Itu menjadi pengurang lagi. Jadi kalau tadi operating profitnya dari mie ayam per porsi adalah 10.000, ya tinggal dikalikan 100, itu harus dikurangi lagi dengan biaya-biaya tadi. Gitu. Nah, secara gampangnya, setelah dikurangi itu adalah Anda terima bersihnya. Hal tadi barusan itu tidak akan tahu kalau tidak ditulis satu-satu, gitu. Jadi banyak sekali ya UKM gitu, apalagi yang baru mulai, mereka punya bisnis, kemudian biaya-biaya tadi itu ada yang perlu dibayar, ya udah dibayar gitu ya. Ada yang perlu duit masuk aja, tapi tidak dicatat semuanya. Jadi kalau sebetulnya saya sebutnya kayak banyak bocor alusnya gitu ya, banyak uangnya keluar secara tidak sadar, kayak oh ada biaya ini, ada biaya keamanan, ada biaya sertifikasi ini mungkin gitu. Itu tapi karena oh mungkin kecil nilainya, kita keluarkan saja tapi tidak dicatat. Jadi salah satu fungsinya financial modeling, Anda akan melihat secara bisnis seperti apa sih keuangan Anda sampai bersihnya gitu. Jadi semua item pemasukan dan pengeluaran Anda catat. Nah, itu step inputnya gitu ya. Step prosesnya kita tidak berhenti di sana, tapi kita lihat juga uang masuk itu tadi secara income statement akan seperti apa. Tadi yang saya sebut itu sudah dalam tanda kutip, sudah dalam mindset income statement ya, bentuknya seperti itu. Artinya Anda sudah bisa lihat sekarang kalau ada revenue naik 10% atau penjualannya naik 10% di bulan depan, kira-kira akan seperti apa? Kira-kira HPP-nya, COGS akan naik seperti apa? Kira-kira butuh karyawan lagi atau enggak? Gitu. Karena nggak mungkin Anda punya satu cabang kemudian nambah cabang selanjutnya, jumlah karyawan tetap sama, enggak, pasti kan naik, pasti lebih besar. Lebih besar artinya akan biaya Anda juga akan makin besar yang lain, gitu. Jadi begitu Anda tarik garis ke depan, itu akan kelihatan. Nah, ini sudah secara spirit apa yang disebut dengan financial modeling, gitu. Anda ambil posisi Anda hari ini dengan pengetahuan Anda atas bisnis Anda hari ini, saat ini, kemudian Anda ekstrapolasi ke masa depan, gitu. Tentunya dengan asumsi-asumsi. Contoh paling gampang, kalau bulan ini saya jual 100 porsi, saya bisa dong target bulan depan 110 porsi, yaitu naik 10%. Bulan depannya 150 porsi, gitu. Itu semua Anda bisa targetkan. Kenapa? Karena sekarang angkanya udah ada, tinggal dimainin aja. Jadi secara sederhana financial modeling itu seperti gitu ya, kita mainan angka, kita mainan asumsi, sehingga Anda bisa lihat ke depannya seperti apa. Nah, pada saat Anda sudah ketemu angkanya, itu Anda bisa duduk dan kemudian bisa merenung gitu ya, strateginya gimana sih? Oh, saya ternyata saya harus bisa jualan 5.000 porsi per bulan 6 bulan dari sekarang. Oke, bisa. Terus sekarang bagaimana strateginya? Nah, itu semua itu bisa terlihat begitu Anda punya financial model. Financial model ini bukan pencatatan, walaupun masih sama gitu ya, masih di keuangan gitu ya, keuangan bisnis Anda. Tapi bukan mencatat apa yang sudah keluar, tapi Anda lebih ke membayangkan nanti keluarnya seperti apa sih? Nanti di masa depan seperti apa? Dari sana, itu akan menjadi landasan untuk Anda menentukan strategi penjualan, mungkin strategi efisiensi gitu ya. Yang tadinya mungkin karyawannya ada 3 orang untuk ngerjain sekian banyak pelanggan, mungkin bisa, oh 3 orang ini bisa dimaksimalkan gitu untuk lebih banyak. Jadi bisa Anda naikkan revenue-nya atau bisa Anda efisiensikan biayanya. Sebenarnya itu aja kok, namanya bisnis, namanya keuangan, itu nggak jauh-jauh dari gimana caranya kita naikin sales, gimana caranya kita efisiensikan biaya-biaya kita. Jadi dari financial modeling, dengan Anda melakukan financial modeling di Excel gitu ya, atau di Google Sheet, nanti itu udah kelihatan KPI-nya seperti apa sih yang pengen Anda targetkan, berapa banyak gitu ya, dan kapan. Jadi ini yang membuat bisnis Anda yang mungkin tadinya sesuatu yang Anda kerjakan sebagai hobi, sebagai sesuatu yang ya sampingan gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang terencana. Ini mungkin benefit yang tidak langsung, tapi dengan Anda membuat financial modeling, Anda bisa ngelihat tuh dalam satu sheet gitu ya, di laptop Anda, oh ya 6 bulan dari depan penjualan porsi saya nggak boleh dong, masa 100 porsi aja.
harus lebih naik. Tapi kemudian caranya bagaimana, nah itu yang kemudian Anda pikirkan strateginya. Gitu. Jadi itu semua benefit yang terlihat dan tidak terlihat dari membuat financial modeling. Anda bisa mengetahui posisi bisnis Anda tentunya akan melihat lagi pos-pos pemasukan, pos-pos pengeluaran dari bisnis Anda. Kemudian Anda bisa set target. Tentunya terserah Anda gitu ya, ini kan bisnis Anda sendiri, set targetnya seperti apa, apakah saya mau penjualannya seperti ini, naik seperti ini, atau saya ingin tambah cabang gitu ya. Untuk tambah cabang tentu nanti ada biayanya. Terkait biayanya Anda bisa skenario-kan, oh ini dari mana nih biayanya? Biayanya apakah dari bank, apakah dari financial institution lain, apakah dari fintech, apakah pinjaman ke teman, nanti biayanya seperti apa, apakah revenue sharing gitu ya. Itu semua bisa dihitung gitu. Yang tadinya ngawang-ngawang, yang tadinya decision making di bisnis itu seringkali impromptu, seringkali based on intuisi, sekarang Anda bisa taruh dalam bentuk sesuatu yang konkret, sesuatu yang data driven, sesuatu yang bisa dihitung dan bisa diproyeksikan. Itu semua karena financial modeling gitu. Saya harapkan begitu tahu sekarang pentingnya financial modeling, bisa mengerti dan kemudian bisa mempraktekkan. Sekali lagi, tidak perlu yang sangat-sangat complicated atau rumit. Anda mulai dulu saja dari coba proyeksikan jualannya berapa sih bulan ini, kemudian bulan depan jualannya berapa, biayanya kemudian seperti apa. Itu aja, ini bukan momok gitu ya, financial modeling itu bukan sesuatu yang momok, tapi bisa dimulai dari yang sederhana. Dan begitu Anda mulai, saya yakin ini bisa membuat Anda merencanakan bisnis Anda dengan lebih terukur, lebih data driven, dan tentunya bisa membuat turunan strategi-strategi ke yang lain. Seperti itu terkait financial modeling. Saya Daniel Manatega dari Bank Indonesia. Terima kasih.